Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satya Rizkyansyah, NIM 144 dari kelas TID 2023 akan menerangkan mengenai manajemen memori pemartisian statis. Yang pertama yaitu tugas memori utama, yaitu sebagai sumber daya yang perlu dialokasikan dan dibagikan di antara banyak proses aktif. Lalu yang kedua, diharapkan melayani banyak proses. Yang ketiga, proses tidak boleh dibatasi oleh kapasitas memori fisik. Tugas memori utama lainnya yaitu mengelola informasi memori. Dengan penjelasan di sini adalah memantau penggunaan memori saat ini dan yang tidak terpakai. Selanjutnya yaitu alokasi memori, yaitu mengalokasikan memori ke proses yang memerlukannya. Lalu dialokasi memori bebas dari proses yang telah selesai. Selanjutnya swapping, yaitu mengelola pertukaran data antara memori utama dan hard disk. Tugas manajer memori di lingkungan multiprogramming, yaitu isolasi ruang-ruang alamat memori secara disjoint. Selanjutnya yaitu pemakaian bersama memori. Klasifikasi memori itu ada dua ya. Yang pertama yaitu memori nyata yang memiliki ciri-ciri terbatas fisik, dan memori maya dengan ciri-ciri tidak dibatasi kapasitas fisik memori, bisa swapping. Lalu di sini gambarnya. Yang nyata di sini yang satu yaitu sistem khusus untuk pemakai tunggal. Sistem multiprogramming dengan memori nyata, multiprogramming dengan pemartisian tetap, multiprogramming dengan pemartisian dinamis, tempatkan secara absolut dapat direlokasi. Lalu untuk yang maya, sistem multiprogramming dengan memori maya, sistem paging murni, sistem segmentasi murni, kombinasi paging dan segmentasi. Lalu selanjutnya klasifikasi memori berdasarkan swapping, yaitu non-swapping, keterbatasan memori utama, swapping, ekspansi ke disk. Lalu yang kedua adalah berdasarkan alokasi, yaitu memori lanjutan, spesian, sederhana dan cepat namun boros, dan non lanjutan, jam, kompleks dan efisien, tepat sasaran. Di sini adalah gambar dari hierarki memori, yaitu dari cache memori ke memori utama, lalu ke memori sekunder, lalu kembali lagi ke memori utama dan ke cache memori kembali. Manajemen memori tanpa swapping, monoprogramming, itu satu proses pada satu saat, satu proses menggunakan semua memori, memuatkan program ke seluruh memori dari disk. Program mengambil kendali seluruh mesin. Memori dialokasikan secara berurut. Contohnya di sini adalah embedded, sistem pengapian mobil, pengaturan bahan bakar, pengendalian kemudi, dan lain-lain. Organisasi memori monoprogramming. Di sini adalah contoh gambarnya. Untuk yang A, yang atas user program dan bawahnya operating system in RAM. Untuk yang B, yang atas operating system in ROM dan bawahnya user program. Lalu untuk yang C, device yang paling atas sendiri device drivers in ROM, tengahnya user program, dan bawah sendiri operating system in RAM. Proteksi memori monoprogramming. Sini terdapat
register batas yang terdapat dalam proses dan register batas mengarah pada sistem operasi DRAM dan di bawahnya lagi ada program pemakai DRAM dan paling bawah sini ada memori tak dipakai. Pemartisian statis pada multiprogramming. Yang pertama, mempermudah pemrograman. Lalu yang kedua, dapat memberikan layanan interaktif secara simultan. Yang ketiga, efisien penggunaan sumber daya. Yang keempat, proses eksekusi lebih murah. Yang kelima, dapat mengerjakan job secara simultan. Lalu strategi pempartisian. Sini ada dua, yaitu partisi dengan ukuran yang sama. Dalam kurung harus menyiapkan overlay. Yang kedua, partisi dengan ukuran yang berbeda. Strategi penempatan program ke partisi dengan ukuran berbeda. Yang pertama, satu antrian untuk tiap partisi. Meminimalkan pemborosan memori. Dapat menyebabkan antrian panjang di satu partisi. Lalu yang kedua, satu antrian tunggal untuk banyak partisi. Ciri-cirinya lebih fleksibel, tapi lebih boros karena program kecil dapat masuk di partisi yang besar. Di sini adalah contoh gambar dari satu antrian untuk tiap partisi. Jadi partisi 1 dan 20 KB dimasuki 3 antrian. Lalu untuk partisi 2 75 KB kosong. Partisi 3 yang berukuran 100 KB dapat 2 antrian. Untuk partisi 4 dengan 200 KB antriannya kosong. Partisi 5 dengan ukuran 150 KB memiliki satu antrian, dan di sini sistem operasi juga memiliki ukuran 100 KB. Dan yang terakhir adalah satu antrian banyak partisi. Di sini adalah contoh gambarnya. Jadi di sini ada 6 antrian dan masing-masing dari partisi 1 sampai 5 mendapatkan antrian. Mendapatkan banyak partisi. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.